صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على Langsung saja kepada Al-Ustadz Haji Asep Setiawan dengan tema Siapa Idolamu. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, puji kepada yang Maha Suci, syukur kepada yang Maha Ghafur. Dalam kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pengajian rutinan anak muda, yaitu komunitas Mujahid Masjid. Luar biasa. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Ada seorang wanita dari suku Sabiyah. Seorang wanita ini sangat mencintai dan mengagumi Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, sesama suku ataupun dari teman-teman dari sukunya itu ingin mengetes, ingin menguji si wanita itu kalau memang benar-benar dia itu mencintai Nabi. Hei wanita, cara bahasa kitanya seperti itulah. Kalau kau memang benar-benar mencintai Nabi, kalau kau memang benar-benar mengagumi Nabi, tolong buka penutup muka kamu di depan halayak umum, buka cadar. Karena waktu itu wanita yang membuka penutup muka ataupun cadar itu sebuah aib. Karena di Arab itu kalau misalnya mau kafir mau muslim itu kalau semua pasti tertutup mukanya karena aib. Kalau kau benar-benar mengagumi Nabi ataupun mencintai Nabi, buka penutup wajah kamu di tempat kerumunan umum. Maka wanita ini saking cintanya dan mengagumi Nabi, maka menyanggupi permintaan dari teman-temannya itu. Maka diaturlah waktu dan tempat, berangkatlah ke suatu pasar, di situ banyak kerumunan. Sudah kerumunan, langsung dibuka penutup mukanya. Dan itu suatu aib bagi waktu itu. Dan akhirnya sudah dibuka di depan umum, di tengah-tengah pasar dan orang-orang banyak melihat. Akhirnya si istrinya itu, si wanita itu mengadu kepada suaminya, mengadu dan menceritakan apa yang sudah dilakukan di pasar tadi. Dan akhirnya di situ mengadu kepada si suaminya, dan suaminya itu langsung bergegas mengadu kepada Rasul, kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasul, istriku sangat mencintai engkau, istriku sangat mengagumi engkau, sehingga dia rela, sehingga dia mau untuk membuktikan cintanya kepada engkau, membuka wajahnya di depan umum. Maka waktu itu Rasul tidak membajak bicara, tidak memberikan ujangan, cuma hanya menyuruh kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya di belakang rumah kamu kepada suaminya. Maka suaminya itu langsung pulang ke rumahnya dan mengumpulkan kayu bakar yang sebanyak-banyaknya.
Dan sudah mengumpulkan kayu bakar, kemudian kembali lagi kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya di belakang rumah saya, apalagi yang harus saya lakukan? Sekarang simpan di atas kayu bakar itu sebuah wajan yang besar, wajan panci belum cara ya namanya, wajan yang besar, dan kemudian isi air tersebut. Kemudian pulang lagi dan mengisi di atas kayu bakar itu wajan yang besar, dan kemudian diisi air sampai penuh wajan yang besar itu. Ya Rasul, saya sudah mengumpulkan kayu bakar dan saya sudah menyimpan wajan yang besar di atas dan bahkan sudah mengisi air. Kemudian apalagi yang harus saya lakukan ya Rasul? Sekarang bakar kayu itu dan tunggu sampai air itu mendidih. Dan kemudian dia pulang lagi dan membakar kayu tersebut dan menunggu, dan akhirnya air itu mendidih. Ya Rasul, saya sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Kemudian apalagi yang harus saya lakukan ya Rasul? Sekarang suruh istri kamu masuk ke dalam wajan itu dan tutup rapat-rapat. Karena ini perintah Nabi, perintah Rasul, maka si istrinya itu suaminya itu menyuruh kepada istrinya untuk masuk ke dalam wajan yang sudah mendidih, airnya mendidih. Maka masuk ke situ, kemudian ditutup rapat-rapat. Karena ini perintah Rasul. Dan sudah itu kemudian dia mengadu lagi kepada Nabi, ya Rasul, saya sudah melakukan apa yang engkau telah perintahkan. Kemudian apa yang harus aku lakukan? Sekarang lihat sedang apa istri kamu di situ. Pas ketika dibuka wajan itu yang ditutup rapat-rapat, apa yang terjadi para jemaah? Istrinya sedang bermain-main di tengah-tengah air mendidih, seakan-akan tidak merasakan sesuatu dari panasnya air mendidih tersebut. Maka di situ Rasul mengatakan, itulah perumpamaan barang siapa yang mencintai aku, barang siapa yang mengagumi aku, dia tidak bakal tersentuh oleh api neraka. Seperti itu kisah dari kisah Nabawiyah. Maka dari itu nanti jangan sampai udah pulang dari sini kayak mempraktekkan deh, mah kurang naheur cai, orang coba asup kena panci. Sampai dipraktekin gitu. Iya perintah ini yang nyuruhnya Nabi, karena Nabi memiliki sifat alami, bergelar al-amin. Dari cerita itu kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa siapa sih idola sebenarnya? Ya tadi nggak sebutkan berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu sebenarnya sakitnya yang ngaji dapat idola anak kita Nabi. Tentunya kalau kita mengidolakan, saya pernah dulu waktu kurang lebih tahun 2013-an lah ke Sentul yang ada gedung JCC apa-apaan tuh di situ. Ada konser Justin Bieber. Cerita iya rame amat ya, namun jadi rame sampai para ABG itu menjurut-jurut historis. Saya nanya kan ke yang sebelah, ini ada apa sih, ada acara? Ini ada konser Justin Bieber. Tiket VIP-nya aja yang depan kurang lebih 3 juta, yang paling belakang paling ujung kira-kira ninggalin paling layar hunkul itu 250. Wah, begitu datang dari rombongan, ngajerit, ada yang pingsan, ada yang ngejurut histeris gitu. Oh, Justin. Sampai sakit tuh, apa tarik merek sapaat yang mau kos gitu, abe gitu. Kadang-kadang salawat lagi, Allahumma sholli ala Justin Bieber gitu. Rada pal. Ya maksudnya sampai segitunya, padahal apa gitunya sampai segitunya gitu. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, tentunya siapa idola kita sebetulnya? Tentunya kita harus berpikir secara jauh. Idola yang sebenar-benarnya yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat itu. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadisnya dalam riwayat Tirmizi,
ulin nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan. Banyak dari para manusia yang berhak bersamaku nanti di akhirat, nanti di hari kiamat, mereka yang kebanyakan, mereka yang banyak bersolawat kepadaku. Itu hadis diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi. Maka di hari kiamat nanti yang banyak mendapatkan syafaat di hari kiamat itu siapa yang banyak bersolawat kepada Nabi. Dari hadis tersebut ya, kita sesering mungkin tentunya kita membaca sholawat, mulai dari sholat yang pendek misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus dipanjangin lagi sholawat Ibrahimah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, terus lebih sempurna lagi dengan syair-syairnya, membaca sholawat Barjangji, Simtuduror ataupun Abdurrahman Al-Dibai. Biasa di masjid-masjid suka dibaca seperti itu ya. Di sini seperti baca sholawat apa di sini? Kira-kira Adibai Tara tangke kau kepada diajarkan ya. Masa sholawat penting, soalnya sholawat penting. Jadi sebelum itu kita sholawat dulu karena manfaatnya luar biasa, karena beliaulah yang akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Makanya di situ kalau misalnya nanti kalau mendengar ada ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai berceramah, kerjakanlah sholat karena Allah dan malaikat juga melaksanakan sholat. Berarti itu bohong. Kerjakanlah puasa karena Allah dan malaikat juga mengerjakan puasa. Kerjakanlah haji, tunaikanlah haji karena Allah dan malaikatnya juga pergi haji di sana. Berarti itu bohong. Tapi nu benar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah jeung malaikat bersolawat kepada Nabi. Kumaha diurang atau umatna? Seperti itu. Maka kita harus berbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Mungkin dari sini para jamaah berangkat dari rumah untuk niat satu, yaitu tholabul ilmi, mencari ilmu. Keluar dari rumah, dalam suatu hadis, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, maka dia berjalan di jalan Allah sampai kembali lagi. Makanya begitu keluar kita niatkan saya akan menuntut ilmu. Jadi niat fisabilillah itu kudu orang datang ke Palestina, ke ayeuna keur digembar-gembar, keur diboma. Niat fisabilillah itu kudu orang ke poso ataupun orang muslim-muslim yang lagi dibantai. Orang niat maya tholabul ilmi di rumah kaja ge eta orang geus fisabilillah. Ya orang ranana seperti itu. Tapi kadang-kadang sok aya, Haji, lamun saya punya kekuasaan, lamun saya bisa, saya mah hayang datang ke Palestina. Arek naon ke Palestina? Arek ngabantu orang muslim di ditu. Mana arek ngabantu apa ngariweuhkeun ka ditu? Apa kadang-kadang boga kemampuan nembak henteu, boga silat henteu, naon henteu ka ditu malah ngariweuhkeun pemerintah mah jang naon gitu. Ngomongna teh fisabilillah. Eta mah lain fisabilillah tapi konyol. Teu bisa nanaon mah. Cukuplah kita bersabilillah, pekerjaan dengan di jalan Allah dengan menyerupai pekerjaan seperti itu, seperti keluar dari rumah ke sini niat tholabul ilmi, sama menyerupai pahala nama seperti kita berjalan di jalan Allah.